Oke guys, balik lagi sama BGD Vlogs di sini. Nah, ini si Cihyo lagi perawatan 6 bulan sama Skuto di panggilan di rumah ya. Ini lagi di rumah gue dan mobilnya lagi dicuciin dulu. Ini lagi dikeringin. Sebenarnya masih mulus sih mobilnya. Oke. Jadi nanti sekalian vlog 1 tahun bersama Cihyo Honda CR-V 2012. Nanti ada cerita-cerita dikit kali ya. Selama pemakaian setahun ini udah ngapain aja mobil ini. Jajannya apa aja, terus apa yang berubah gitu nanti kita videoin. Oke. Guys, sekarang udah siang. Nah, ini penampakan mobilnya kalau lagi di siang hari. Kita walk around dulu. Samping kanan, belakang, kayak gini belakangnya. Samping kiri, terus ini velgnya nih. Di coating juga ya waktu itu velgnya, jadi ikut perawatan, dan kacanya juga keren banget ya, mantul. Oke, sekarang kita akan bahas pengalaman 1 tahun pakai mobil ini tuh gimana sih. Jadi mobil ini ada yang beda sekarang, yaitu sekarang pakai kunci. Loh, kenapa kok pakai kunci lagi? Soalnya kemarin itu start stop buttonnya itu rusak, jadi soketnya ada yang kebakar, mobilnya itu nggak bisa starter, parah kan. Jadi dia kebakar tapi dia masih bisa nyala, cuman harus nunggu dingin dulu, lucu kan. Nah, relay starternya juga kena. Pertama tuh gue nganalisa kalau ini tuh dinamo starternya kena, akhirnya dinamo starter semua gue ganti loh. Di Honda itu habis 2.500.000 atau berapa gitu, habis gitu. Sekarang sih kalau di starter udah beda lagi sih soalnya ya, lebih garang kan soalnya. Oke, sekarang kita bahas interiornya.
Nah, di interiornya sih perubahannya ya ini udah kalian tahu ya, head unit. Terus ini kemarin dibersihin juga interiornya, dibersihin semuanya. Dan plafonnya juga, jadi plafonnya jadi bening ya, bagus lagi. Door trimnya juga, terus panel dashboard tentu ya. Oke. Nih, jadi kayak gini guys. Sekarang gini mekanismenya. Dan ini sebenarnya kalau gelap nih ada iluminasinya nih, hijau. Nggak tahu itu bawaan atau bukan ya. Kalau yang tahu bisa komentar. Ini door trimnya. Sekarang kita lihat mesinnya. Nah, ini dia mesinnya. Jadi bersih lagi ya. Nah, ini kemarin tuh sempat radiatornya jebol. Jadi yang ada selang di situ tuh, selangnya itu kayak bukan jebol sih, dia mampet kena kotoran gitu. Dia betulin lagi deh. Habis 200 sama korok ya. Korok juga dari itu sekarang udah oke banget. Udah oke lagi. Ya, selama setahun udah ganti dinamo starter, servis radiator. Oke, jadi itu aja perubahannya. Sekarang kita lihat rincian harga-harganya ya, yang udah diservis selama setahun ini ya. Nah, oke, sekarang kita bakal tunjukin nota-nota servisnya. Kecuali yang kemarin ya, yang 6 bulan itu nggak bakal gua tunjukin lagi karena udah ada di video yang ada di card sekarang. Jadi kalian bisa tonton aja. Gue taruh linknya juga di deskripsi ya. Oke, jadi pas saat mobil ini menjelang setahun, mobil ini tuh kena beberapa masalah. Dari pertama yaitu mobilnya nggak bisa di starter. Nah, ternyata rusaknya itu adalah di relay starternya sama modul start stop buttonnya itu udah mulai rusak. Jadi saat itu gue pikir dinamo starternya yang rusak gitu, ternyata enggak. Tapi ya udahlah, udah terlanjur di inden juga, dinamo starter sekalian ganti gitu. Yang apalah ya. Jadi sekarang suara mobil itu kayak mobil baru lagi pasti starter. Oke, yang pertama, diagnosa pertama itu kan waktu itu servis dinamonya. Jadi nih dia dinamo motor assist starter. Ya ini nih 2.638.000 ini totalnya. Ini udah sama potongan segala macam. Tapi kalau untuk motornya aja tuh 3.075.000. Kok ada sebagian orang yang nanya mungkin kenapa kok nggak di servis aja di tukang dinamo biasa. Tadinya maunya gitu, cuman saat itu tuh kayak kepikirannya gini, aduh ini mobil kan second gitu ya, maksudnya nggak tahu juga ini bakal sampai gimana, bertahan berapa lama. Akhirnya udahlah, kita ganti aja dinamo baru dan kita bakal tahu riwayatnya gitu loh. Karena kalau dari ganti baru itu udah tenang gitu loh. Ya emang mahal sih, cuman bagi gua nggak masalah lah gitu, nggak apa-apa lah gitu. Ini 2.638.000 total. Oke. Ya yang ini nggak ada, paling yang biasa tuh cuman ganti oli aja, itu udah ada di video yang itu ya. Oke, terus yang kedua adalah nih, jasa bongkar tombol. Nah ini tuh akhirnya gue putuskan untuk di standarin lagi aja tombol, nggak pakai tombol lagi, start stop button itu udah nggak dipakai lagi. Jadi pakainya kunci yang kayak tadi di video. Nah itu pakai gitu. Kenapa kok kayak gitu? Karena gue mikir gini, itu bukan bawaan pabrik. Dan oke lah, mungkin sebagian orang kayak nggak apa-apa kali bang, ini kalau misalnya masangnya bener mah gitu, nggak masalah gitu. Cuman gue pribadi, gue malah nggak suka sama model yang nyalain mobil itu pencet gitu. Nggak tahu kenapa. Kayak lebih enak kalau nyalain mobil tuh pakai kunci gitu. Lebih ada feelnya. Pas dinyalain tuh, gitu, kayak ada feelnya, ada sensasinya deh pokoknya. Nah jadi ya udahlah, daripada itu dibongkar aja tombolnya. Nah di situ tuh gue kaget juga, ternyata kuncinya tuh nempel di dalam mobil itu. Jadi ada 2 kunci yang gue dapat. Ternyata gue pikir itu cuma 1 kunci gitu, ternyata ada 2 kunci. Jadi akhirnya gue pakai kunci yang tadi, kunci Honda itu. Nah sekarang udah kayak normal lagi. Oke.
Jadi ini di no drop ya. Tapi mobil ini masih bisa berfungsi pakai alarm no drop juga ya. Jadi trackingnya masih bisa. Cuman start dari remote dari handphone tuh nggak bisa. Dari handphone nih nggak bisa. Jadi cuman bisa tracking posisi mobil itu aja. Ya nggak apa-apa juga lah. Oke. Terus yang ketiga tuh servis dinamo. Servis radiator. Gara-garanya dinamo nih, jadi kiranya dinamo lagi. Jadi ini waktu itu kronologinya gini. Oh iya, tadi gue belum sebut ya yang ini. Nah yaitu tadi itu jasanya itu 300.000 ya, yang bongkar tombol. Oke. Sorry ingat. Oke, lanjut ke yang radiator. Jadi radiator ini kronologinya gini. Gue tuh mulai curiga kok mobil ini tuh air cadangan radiator itu berkurang terus gitu. Maksudnya berkurangnya itu nggak wajar. Jadi gue baru minggu ngisi, terus di hari Selasa itu udah tinggal dikit sih, cuman berkurang gitu loh. Dan sepengalaman gue, kalau mobil yang nggak apa-apa itu air cadangannya itu nggak bakal kemakan banget gitu loh. Ya oke lah, kemakan dikit-dikit wajar lah, cuman nggak sampai sebanyak itu. Oke, Selasa gue tambahin lagi, gue pakai tuh pulang pergi kantor. Hari Sabtunya baru gue lihat lagi, itu udah habis banget. Nah di situ gue mikir, wah ini kenapa nih? Gue browsing di internet, katanya tutup radiatornya tuh, capnya itu minta diganti. Oke, gue beli ganti. Terus akhirnya gue isi lagi air cadangan diisi, pakai kerja lagi. Akhirnya jadi hari itu langsung dapat cap radiator baru ya, karena pakai gosen. Kita pasang tuh cap radiator yang baru. Oke, pakai Senin, Selasa. Pas Selasa mau dicek tuh pagi-pagi, gila men, habis total. Bayangin tuh, wah ini udah cap radiator diganti tetap aja berkurang. Oke, terus itu udah bingung tuh apa tuh yang kena. Karena jujur kalau ada bocor pun nggak kelihatan gitu, bocornya di mana itu nggak ada. Dari kisi reservoir radiatornya itu pun nggak ada gitu, nggak ada hijau-hijaunya lah gitu. Jadi akhirnya gue putusin, gue hari itu nggak kerja. Jadi masuk bengkel mobil itu ke ini nih, Jalal Dinamo nih, ada di Jalan Raya Jati Makmur ya, yang dekat SPBU itu, depan bengkel Bos. Di situ yang tempatnya agak masuk ke dalam lagi tuh. Nah di situ gue servis, ternyata pas dicek sama dia itu keadaan mesin nyala, dia radiatornya ini keluar airnya, langsung kayak bocor gitu. Di situ selangnya kan, dikiranya selangnya, ternyata enggak. Di situ ada kotoran, jadi mimbar. Ya gitu, udah kayak kotoran itu kan udah ngegumpal gitu, airnya kan nggak bisa ngalir dengan sempurna kan. Jadi hasil dia bocor, meluber keluar gitu. Nah di situ akhirnya gue putuskan untuk, kalau emang sampai harus ganti selang pun gue oke, nggak apa-apa, ganti aja gitu. Tapi ternyata alhamdulillah enggak. Jadi cuma dikorok doang, terus dikasih klem lagi selangnya, dikencengin semua. Oke, udah seminggu dipakai, habis saya servis ini alhamdulillah aman sekarang. Jadi nggak nambah lagi tuh air radiatornya. Tapi tetap kalian harus siap air radiator sih di mobil, minimal lah ada 3 liter lah minimal jadi di mobil tuh. Jadi untuk untuk radiator ini biaya servisnya 250.000. Oke, segini. Ini korok sama ya, pokoknya korok udah dapat air radiatornya. Entah ini mahal apa enggak, yang penting gue mobil bener udah, gitu aja sih. Nah untuk yang sisanya, yang ini nih, ini kan ada di video yang itu, kalian tonton aja. Soalnya semenjak dari gue bikin video itu, mobil itu nggak pernah rusak lagi, nggak ada ya, maksudnya nggak ada trouble lagi. Jadi cuman ada ini aja nih, baru ini, dari nggak bisa di starter, terus dinamo diganti, ternyata bukan dinamo, ternyata relay starternya juga yang kena. Terus mulai radiator itu baru-baru ini kok. Jadi yang setelah video yang kemarin tuh nggak ada masalah, setelah 6 bulan pemakaian tuh aman semua. Jadi selama setahun ini sih alhamdulillah mobil ini
nggak bikin gue stres banget sih, nggak. Cuman paling ya gitu sih, kayak masalah bunyi-bunyian sih itu pasti ya. Cuman kemarin akhirnya gue bongkar sendiri, trim panel-panel plastiknya itu, gue lem gitu, udah oke lagi lah. Jadi selama setahun ini sih Honda CR-V ini jempolan banget, 2 jempol. Apalagi tenaga larinya tuh gila banget sih, masih nggak kalah sama mobil-mobil sekarang gitu ya, walaupun ini mobil udah agak tua. Oke, jadi ini BTW ini masih pakai yang punya Grandivina nih, karena nggak dapet ininya, kotak dari Honda. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Mungkin gue jarang bakal upload video lagi sih, ini jarang banget karena kesibukan, dan ini pun rilisnya bakal lama gitu kan dari semenjak bikin video ini. Harusnya ini 25 Juni. Nah ini baru terlaksana ya, sekitar ini tanggal uploadnya segini lah pokoknya. Berapa minggu dah tuh, berapa bulan. Oke, jadi gitu aja. Thank you for watching and see you on next video in PGD Vlogs. Peace.